Bab 1787. Kalian semua pemula. Langit runtuh. Hilangnya Nana. Bagi Nathan, seperti langit runtuh. Orang-orang ini masih memfitnahnya. Nathan berharap bisa menamparkan mereka semua sampai mati. Dia memelototi naga langit dan yang lain dengan marah. Putriku diculik oleh musuh. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Diculik musuh. Semua orang terkejut. Segera setelah itu, naga langit tertawa dingin. Tidak mungkin. Bagaimana mungkin anak itu diculik? Apa tidak menganggap kami berempat ini? Harimau tanah tampak bangga. Benar. Kami berada di halaman. Nana tidak lebih dari 100 meter dari kami. Berada di depan mata kami. Tidak ada yang bisa menculiknya. Ya, kamu meremehkan kami. Ada kami di sini. Bagaimana mungkin musuh menculiknya tanpa suara? Rubah kuning juga menimpali. Serigala hitam memandang Nathan dengan mata dingin. Tidak ada yang bisa menculiknya dari depan mata kami. Apalagi tanpa kami sadari. Hanya bisa menunjukkan bahwa kamu berbohong. Ya, kecuali hanya ada satu kemungkinan. Kamu sendiri yang menyembunyikan Nana diam-diam. Lalu melimpahkan kesalahan pada orang lain. Naga langit dan yang lain menuduh Nathan. Nathan Clark adalah orang terakhir yang melihat Nana. Selain itu, naga langit tahu bahwa dia adalah Raja Glaceon. Jadi tidak masalah melakukan semua ini dengan kekuatannya. Nathan Clark tertawa. Bisa menculik orang di depan mata kalian. Hanya bisa menyimpulkan bahwa kalian semua pemula. Kamu cari mati. Serigala hitam berkata-kata demi kata. Ada niat membunuh dingin di sekujur tubuhnya. Bagaimanapun, semua orang yang hadir percaya bahwa Nathan Clark yang menyembunyikan Nana. Seperti pembantaian sebelumnya di Villa Cludri. Buktinya konkret. Aku tidak punya waktu untuk berbicara omong kosong dengan kalian. Aku akan mencari Nana. Nathan Clark mengabaikan yang lain dan hendak pergi. Kamu berani pergi. Serigala hitam berhenti di depan Nathan Clark. Minggir. Atau jangan salahkan aku membunuhmu. Mata Nathan Clark penuh dengan niat membunuh. Serigala hitam menyingkirlah. Suara naga langit terdengar. Baru saat itulah serigala hitam menyingkir perlahan. Kenapa tidak membiarkanku memukulnya? Aku tidak akan kalah. Lagi pula ada kalian di sini. Serigala hitam jelas tidak puas dengan Nathan Clark. Bahkan jika dia berada dalam peringkat langit. Serigala hitam adalah anggota yang paling pandai bertarung di antara mereka berempat. Kekuatannya jauh melampaui Master Jagat 7. Sebaiknya kita tidak berseteru dengannya. Jangan mendesaknya. Naga langit menjelaskan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Awasi dia. Mulai sekarang kita selalu awasi dia. Selama kita mengikutinya, kita pasti akan menemukan anak itu. Perintah naga langit. Tuan-tuan, jangan khawatir. Kami pasti akan menemukan Nana. Kirana, kamu harus membuat Nathan menyerahkan anak kalian. Keluarga Andersen dan Pramana mencoba bersikap baik. Dalam masalah ini kalian tidak dibutuhkan. Kami akan menanganinya. Naga langit berempat akhirnya pergi. Nathan Clark mungkin akan membuat gerakan besar. Dia tidak ingin anak itu pergi bersama kita. Alasannya sangat sederhana. Dia tidak ingin anak ini dilatih oleh kita menjadi orang yang baik. Dia ingin melatihnya sendiri. Naga langit menganalisis. Kita harus mengawasinya dan mendapatkan anaknya kembali. Ini sangat penting. Kita harus mencari bantuan. Kalau tidak, Nathan Clark akan sulit dihadapi. Oke. Segera hubungi Dewan Angkasa dan laporkan semua yang terjadi. Setelah Nathan Clark pergi dari sini, Nathan segera menghubungi Departemen Lama dari semua pihak dan mulai mencari keberadaan Nana. Dia mengirim Raja Seon Barat dan yang lain hanya untuk mencari tahu keberadaan Nana. Yang lain cemas seperti cacing kepanasan. Tapi untungnya pihak lain tidak langsung menyerang Nana, tapi membawanya pergi. Rupanya mereka punya rencana lain. Mungkin ditujukan kepada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Nathan Clark merasa sedikit tenang. Nana saat ini belum meninggalkan Neslandia. Dia dibawa ke suatu tempat di Neslandia. Pada saat ini, sekelompok orang muncul. Namun kelompok orang ini. Bab 1788. Berhenti bicara omong kosong. Ayo bertarung. Nathan Clark pernah bertemu dengan kelompok orang ini. Di kuburan dekat kota Fluetan. Samurai Pulau Leste yang berada di antara keluarga Anwar.
Ketika Nathan Clark bertemu langsung, orang-orang ini menunjukkan keanehan dan memaksa keluarga Anwar untuk meminta maaf. Saat itu, Nathan Clark menyadari bahwa orang-orang ini mungkin memiliki konspirasi. Meminta Raja Seon Barat mengirim orang untuk mengawasinya. Namun hingga kini, kelompok orang tersebut sama sekali tidak menunjukkan keanehan. Oleh karena itu, pengamatan Raja Seon Barat selalu stabil. Namun kelompok orang ini hanyalah perencana, bukan pelaksana. Mereka tidak melakukan tindakan apapun. Oleh karena itu, Departemen Intelijen Raja Seon Barat tidak akan mengetahuinya. Ternyata semua yang ada di Villa Cludri direncanakan oleh kelompok orang ini. Sekarang, mereka mengirim master untuk menculik Nana. Kerja bagus Tuan Ono. Semua orang memberi hormat pada sebuah bayangan. Ada bayangan dalam cahaya redup. Sosok tersebut adalah Tuan Ono yang disebut semua orang, Ono Ichiro. Dia memiliki nama julukan, Shadow Warrior. Artinya dia sama seperti bayangan. Selain berlatih samurai Pulau Leste, Ono Ichiro juga berlatih teknik khusus, ninjutsu. Jika dia bersembunyi, hampir tidak ada yang bisa menemukannya. Dia bisa bersembunyi di mana saja dan hampir menyatu dengan lingkungan. Mirip dengan manusia bayangan pemimpin organisasi pembunuh dewa yang dibunuh Nathan Clark di Waregel. Namun dari segi teknik bersembunyi saja, Ono Ichiro lebih kuat. Manusia bayangan kuat dalam teknik membunuh. Ono Ichiro kuat dalam teknik bersembunyi. Jadi saat Ono Ichiro menculik Nana, naga langit dan 3 temannya tidak mengetahuinya. Bahkan Nathan Clark, yang relatif berada lebih jauh di luar, tidak menyadarinya. Apalagi, Nathan Clark tidak merasakan adanya fluktuasi energi. Tuanku, misiku selesai. Selanjutnya kuserahkan pada kalian. Ono Ichiro dengan cepat mundur. Beberapa samurai Pulau Leste melirik Nana dan berkata serempak. Oke, sudah bisa dimulai. Nathan Clark sudah memiliki firasat bahwa orang-orang Pulau Leste ini telah merencanakan sesuatu. Namun dia tidak menyangka bahwa orang-orang ini akan membuat gerakan yang begitu besar. Langsung datang padanya. Di sisi lain, Nathan Clark mengirimkan semua kekuatan yang ada. Hampir seluruh Neslandia panik mencari keberadaan Nana. Nathan Clark tahu bahwa tidak ada gunanya panik. Dia duduk, menenangkan pikirannya. Tapi hatinya selalu tidak bisa tenang. Dia memaksa dirinya untuk tenang. Dia menyesalinya sekarang. Seharusnya dia terus memasang chip pelacak lokasi di tubuh Nana. Keberadaan Nana pasti akan mudah diketahui. Menyesal, setelah menyelamatkan Nana, dia akan menanamkan chip itu lagi. Naga Langit dan yang lain masih mengamati Nathan Clark. Tidak mungkin, putrinya hilang. Dia begitu tenang. Melihat Nathan Clark yang sedang bermeditasi dengan tenang, harimau tanah berkata tidak puas. Itu berarti putrinya tidak hilang. Aku tidak tahan lagi. Akhirnya mereka tidak tahan lagi dan berjalan keluar. Nathan Clark, kamu terus mengatakan bahwa putrimu diculik oleh musuh. Pada saat ini, bukankah seharusnya kamu panik mencarinya ke seluruh dunia? Bagaimana kamu bisa bermeditasi dengan tenang di sini? Rubah Kuning bertanya langsung. Nathan Clark berkata tanpa membuka matanya. Ini urusanku. Kalian tidak perlu ikut campur. Aku sedang dalam suasana hati yang buruk. Pergi. Mendengar sikap keras Nathan Clark, Naga Langit dan yang lain sangat marah. Kapan mereka pernah diperlakukan seperti ini? Sebagai institusi bela diri kuno terkuat di Neslandia, mereka hampir bebas dari aturan apapun. Bahkan prajurit Fradron tidak dapat memerintah mereka. Status seperti itu menentukan keagungan mereka. Siapa yang berani berbicara dengan mereka seperti itu? Berani mengusir mereka. Lancang sekali. Nathan Clark, aku peringatkan kamu untuk terakhir kali. Cepat serahkan Nana. Jangan paksa aku bertindak kasar. Kesabaranku padamu sudah cukup lama. Serigala hitam tidak tahan lagi. Dia sudah lama ingin menantang Raja Glaceon. Duar. Tiba-tiba, Nathan Clark membuka matanya. Kalau begitu berhenti bicara omong kosong dan mulailah bertarung. Bersambung.